Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-wadud as-sabur, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-amin as-sabur, wa ala alihi wa sahbihi min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wal nusur. Amma ba'du, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'iza. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setinggi puji, sebanyak syukur, sembah sujud, patuh dan taat tentu hanya kepada Rabb yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabb yang sampai saat dan detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita di penghujung akhir tahun 2024 ini. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk selalu mensyukuri, menikmati berbagai macam karunia-Nya. Semoga sarana kenikmatan yang Allah berikan ini dapat kita jadikan motivasi untuk kita terus beribadah, mengabdi, menyembah hanya kepada Rabb yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada qudwatul ummah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang konsisten, kita yang istiqamah dengan sunnah dan ajarannya, kelak kita akan berada di bawah sabda uzmanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hampir 1 tahun Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus memperbaiki diri, memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepadanya. Dan Allah pun memberikan warning, memberikan peringatan dini, early warning kepada kita ketika manusia itu lalai dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada 2 kesempatan yang Allah berikan kepada setiap manusia, kehidupan dan kematian. Dan Allah akan memberikan
siapa di antara mereka yang lebih banyak amal ibadahnya ketika hidup di dunia. Dalam surat Thaha ayat 75 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'ti mu'minan qad amila shalihat fa ulaika lahumud darajatul ula." Siapa orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa keyakinan, membawa keimanan, dan tentu sudah mengumpulkan amal baik selama hidup di dunia, janji Allah akan menempatkan orang tersebut di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena demikianlah ujian keimanan yang diberikan kepada setiap manusia. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'asi. Keimanan seseorang akan terus bertambah seiring dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadar keimanan seseorang itu akan rendah ketika ia terjerumus ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Karena ketahuilah, wahai saudara-saudaraku seiman dan seakidah, bahwa di dalam diri manusia itu sudah ada bibit kebaikan dan bibit kejahatan yang bersemayam di hati setiap manusia. Di dalam surat Asy-Syams Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Sungguh telah aku ilhamkan, sungguh telah aku semayamkan di dalam hati manusia al-fujur dan at-taqwa. At-taqwa adalah bibit kebaikan yang senantiasa membawa kita, membawa diri ini, membawa hati ini untuk terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu disirami dengan kebaikan-kebaikan dan amal baik, maka yang akan tumbuh subur adalah bibit kebaikan. Orang yang tumbuh subur bibit kebaikannya di dalam hatinya tentu akan mudah menerima hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, ketika al-fujur tumbuh subur di dalam diri manusia, kesehariannya terus bergelimang dengan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka kata Nabi, "Iza akhta'al abdu khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Jika manusia melakukan perbuatan maksiat, maka akan ada noda hitam di hatinya. Wa iza naza'a wastaghfara, ketika ia cepat menyadarinya dan lari dari perbuatan maksiat itu seraya meninggalkannya, mengucapkan atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sukila qalbah, maka noda hitam itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iza ada, akan tetapi ketika manusia itu enjoy, menikmati perbuatan maksiatnya, bahkan bukan hanya untuk dirinya, untuk teman-temannya, koleganya, diajak untuk bermaksiat secara berjamaah, maka zada, Allah akan tambah noda hitam itu satu demi satu, hatta nubul qalb, sampai hatinya itu tertutup
dengan noda hitam yang ada di hatinya akibat perbuatan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah hitam hatinya akan jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kematian inilah sebagai early warning sistem buat kita. Sistem peringatan dini bagi kita bahwa tidak ada manusia yang kekal abadi. Satu saat ada kehidupan dan akan diakhiri dengan kematian. Dan bagaimana kita mempersiapkan kematian itu dengan amal baik dan amal soleh kita, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa amal baik. Sungguh Allah telah menguji manusia dengan rasa cemas, rasa takut, khaufu wal ju', dan juga rasa kelaparan. Karena kelaparan itu akan membuat manusia menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baik manusia yang mengembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dapat menjadikan peringatan dini musibah yang kita alami, ujian-ujian yang kita alami ini dapat memotivasi kita untuk terus dapat meningkatkan amal ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم ستت سملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله